Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildana, NIM 9010119065. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peran lembaga pendidikan ekonomi Islam dalam pengembangan sumber daya manusia. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtisadiyah ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan atau integral dari agama Islam. Sebagai derivasi agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dari berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan, way of life, di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Perkembangan Islam akhir-akhir ini semakin menggembirakan, baik dari aspek konseptual atau akademisi maupun aspek praktik. Di tingkat dunia sudah banyak negara yang mengembangkan industri keuangan dan perbankan syariah. Dalam perdagangan internasional, masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap umat Islam di seluruh dunia maupun sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Demikian pula dalam bidang akademisi, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademisi tentang ekonomi syariah. Pemikir ekonomi Islam komputer dari segi akademisi sudah banyak yang membuat karya tulis di bidang ekonomi Islam seperti Syafi'i Antonio, Agustianto Mingka, Adiwarman Karim Muhammad Dwi Kondro Triyono, dan masih banyak lagi. Tulisan-tulisan ditulis dalam bentuk artikel jurnal, buku, majalah, e-book, dan lain-lain. Kalangan mahasiswa juga tidak ketinggalan dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di kalangan mahasiswa dimulai pada tahun 2000. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia pada saat itu sedang hangat memperbincangkan dan mengkaji ekonomi Islam. Pesatnya perkembangan ekonomi Islam di kalangan mahasiswa, maka pada tanggal 13 Mei 2000 dibentuk suatu wadah untuk mengakomodir seluruh mahasiswa penggiat ekonomi Islam yang disebut Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam yang disingkat FOSSEI. Di usianya yang ke-17 tahun ini, FOSSEI kini menghimpun 16 regional di Indonesia yang mencangkup 157 KSEI, kelompok studi ekonomi Islam, yang terbesar di ujung timur hingga barat Indonesia. Ada sekitar 9.000 kader FOSSEI. Yang kini aktif sebagai SDM yang siap mewarnai industri pemerintahan maupun filantropi dengan ekonomi Islam. UIN Alauddin Makassar merupakan salah satu universitas Islam terbesar di Indonesia Timur. Sebagai salah satu universitas, UIN Alauddin menyadari pentingnya mempelajari ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini dibuktikan dengan dibukanya program studi ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hanya saja mahasiswa yang menjadi alumni bisa dikatakan belum cepat. Sistem ekonomi Islam. Sistem didefinisikan sebagai organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi. Secara sederhana, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis atau memberikan penghargaan terhadap pihak hak milik dan sosialis, memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan, tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. B. Membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi. Selanjutnya, visi dan misi prodi ekonomi Islam. Visi prodi ekonomi Islam yaitu terdepan dalam pengembangan ekonomi Islam dan kewirausahaan syariah berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan perbedaan tahun 2038. Misinya ada beberapa, yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang responsif terhadap kebutuhan manusia. Kedua, yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam teoretik dan aplikatif yang mampu menjawab problematika masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan rekayasa sosial dan pengabdian masyarakat bidang ekonomi dan bisnis Islam. Yang keempat, yaitu menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal bidang ekonomi dan bisnis Islam. Yang kelima, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya. Yang terakhir yaitu menyelenggarakan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional. Tujuan prodi ekonomi Islam. Yang pertama, melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional bidang ekonomi Islam dan kewirausahaan syariah dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat bidang ekonomi Islam dan kewirausahaan syariah yang kontributif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, yaitu berkontribusi dalam membangun dan memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam di bidang ekonomi dan kewirausahaan syariah. Yang keempat, yaitu berperan dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya ekonomi bangsa sebagai manifestasi integrasi Islam dalam kearifan lokal dalam berekonomi. Yang kelima, terbangunnya jaringan yang kokoh, fungsional, dan sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan keilmuan dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, terwujudnya tata kelola kelembagaan yang maju, berkualitas, dan berdaya saing internasional. Sekian yang bisa saya paparkan sedikit mengenai peran lembaga pendidikan ekonomi Islam dalam pengembangan sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.